Sore itu, langit di barat mulai memerah. Tapi udara terasa aneh terlalu sunyi untuk ukuran desa. Raka Prasetya turun dari ojek yang mengantarnya ke ujung jalan tanah. Di hadapannya, berdiri pagar kayu tinggi, dibuat dari batang pohon kelapa yang diikat rapat. Papan besar terpaku di tengahnya. Huruf-huruf merah mencolok menulis pesan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dilarang masuk berbahaya. Pintu pagar itu dijaga 3 lelaki berwajah keras. Pandangan mereka tajam, seolah setiap orang asing adalah ancaman. Raka melirik sekilas, lalu menurunkan ransel dari bahunya. Sebagai jurnalis investigasi, ia terbiasa menghadapi tempat-tempat yang tidak ramah. Tapi kali ini, hawa yang menyelimuti terasa lebih dari sekadar permusuhan ada. Rasa takut di balik tatapan mereka. Desa Waringinwangi telah menjadi bahan rumor di media selama 3 bulan terakhir. Tak ada tamu yang masuk, tak ada warga yang keluar. Orang-orang desa tetangga hanya berani berbisik. Ada kepala tanpa tubuh yang berkeliaran mencari tubuhnya. Bagi Raka, itu seperti undangan tak tertulis. "Mas, desa ini ditutup. Kalau mau cari berita, silakan balik," ujar salah satu penjaga. Suaranya tegas, tapi tidak marah, lebih seperti peringatan. Raka hanya mengangguk sopan, pura-pura mengerti. Namun, sudut matanya menangkap sesuatu. Seorang perempuan berdiri agak jauh di belakang pagar. Usianya sekitar pertengahan 20-an, kulit sawo matang, rambut hitam panjang yang sebagian menutupi pipi. Sorot matanya berbeda dari warga lain, ada rasa ingin tahu, bahkan mungkin harapan. Perempuan itu menatap Raka lama, lalu ketika penjaga sibuk, ia melangkah mendekat ke celah pagar. Suaranya nyaris berbisik, "Kalau mau masuk, jangan lewat sini. Ikuti jalan setapak di pinggir sungai. Tapi ingat," ia menatap dalam-dalam, "jangan menoleh kalau ada yang memanggil namamu." Raka membuka mulut, hendak bertanya. Tapi perempuan itu sudah mundur, menghilang di antara rumah-rumah panggung di balik pagar. Ia memutuskan mengikuti petunjuk itu. Menyusuri tepi sungai, airnya keruh dan nyaris tak bergerak. Pepohonan besar menaungi jalur setapak yang lembab. Akar-akarnya menjuntai seperti jemari tua. Beberapa kali ia merasa ada gerakan di balik semak. Tapi setiap menoleh, tak ada apa-apa. Langit semakin gelap. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan, menyelimutinya seperti kain dingin. Raka mempercepat langkah. Tapi tiba-tiba, "Raka!" Suaranya pelan, menyerupai bisikan, namun jelas memanggil namanya. Ia terhenti. Ingat pesan perempuan tadi, jangan menoleh. Napasnya memburu, telapak tangannya basah. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Raka!" Raka menggertakkan gigi, memaksa dirinya untuk tetap berjalan. Tapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di antara kabut. 2 titik merah menyala, setinggi wajah manusia, menatapnya tanpa berkedip. Ia menelan ludah, langkahnya makin cepat. Titik merah itu menghilang. Atau setidaknya ia berharap begitu. Di ujung jalan, samar-samar tampak atap-atap rumah panggung desa Waringinwangi. Namun sebelum ia benar-benar masuk, dari balik pepohonan, terdengar bunyi aneh duk-duk. Seperti sesuatu yang bulat berguling perlahan di tanah. Mengikuti langkahnya, Raka menoleh. Kabut menelan pandangannya. Tapi entah kenapa, ia merasa ia baru saja melewati gerbang yang seharusnya tak pernah ia masuki. Kabut malam menyelimuti desa Waringinwangi ketika Raka melangkah masuk melewati deretan rumah panggung yang seakan membelakanginya. Pintu dan jendela tertutup rapat, tak ada suara cengkerik. Tak ada gonggongan anjing, hanya desah angin yang menyusup di antara papan kayu. Ia belum sempat mencari perempuan misterius yang membantunya masuk ketika sebuah suara berat menghentikan langkahnya. "Anak muda, kamu bukan orang sini." Raka menoleh. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berkulit legam. Rambut dan jenggotnya memutih. Tongkat kayu di tangannya tampak kokoh, namun matanya tajam penuh perhitungan. "Aku Mbah Suro," katanya tanpa senyum. "Kamu pikir bisa keluar dari sini dengan mudah?" Raka menjawab singkat, "Saya cuma mencari kebenaran." Katanya ada sesuatu di desa ini. Mbah Suro menatapnya lama, lalu menarik napas berat. "Kepala itu, dia sudah mencium bau tubuhmu. Semakin lama kamu di sini, semakin dekat dia datang." Raka menahan tawa kecil. "Kepala itu, maksudnya apa Mbah?" Orang tua itu berjalan pelan menuju sebuah bangku di bawah pohon beringin. "Dulu, tanah ini adalah tempat eksekusi kerajaan. Seorang Agoju yang terlalu banyak tahu dibunuh. Kepalanya dipenggal,
tubuhnya dibuang ke rawa. Tapi sebelum mati, dia bersumpah akan kembali mencari tubuhnya dan menghukum keturunan para pengkhianatnya. Raka mencoba memotong. Cerita rakyat seperti itu banyak, Mbah. Mbah Suro menatapnya tajam. Cerita rakyat tak akan bunuh agamo. Tapi dia bisa. Langit mulai menghitam sempurna. Dari kejauhan, suara duk, duk duk, terdengar pelan sama seperti yang Raka dengar di tepi hutan tadi. Mbah Suro mendengus, dia sudah di luar pagar rumahku. Malam ini kau tidur di sini. Besok, aku akan mengantarmu keluar. Namun Raka tidak yakin ingin keluar sebelum mendapatkan jawaban. Malam itu, ia tidur di sebuah bilik kecil rumah Mbah Suro. Tikar tipis menjadi alas. Lampu minyak menggantung di sudut ruangan. Raka baru saja memejamkan mata ketika suara duk, duk duk terdengar lagi, lebih dekat. Ia bangkit pelan, mencoba mengintip dari celah papan. Kabut di luar menebal, menutupi halaman. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di antara kabut bayangan bulat. Berambut panjang, melayang rendah di atas tanah. Raka terpaku. Bayangan itu berhenti tepat di depan celah jendela. Dan sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Tidak ada tubuh, hanya kepala. Tersenyum dengan bibir yang terlalu lebar. Sebelum Raka sempat berteriak, Mbah Suro masuk ke bilik sambil membawa segenggam garam. Menaburkannya di ambang pintu. Kepala itu memudar bersama kabut, menghilang seakan tak pernah ada. Mbah Suro hanya berkata singkat, kau tidak boleh tinggal di sini lama-lama. Nang, dia sudah memilihmu. Fajar di Waringin tidak menghadirkan kehangatan. Kabut masih menggantung, menyelimuti desa seperti kain kafan. Raka duduk di beranda rumah Mbah Suro, menatap jalan setapak yang sepi. Matanya berat, tetapi pikirannya terlalu gelisah untuk tidur. Bayangan kepala tanpa tubuh semalam terus menghantuinya. Langkah kaki ringan terdengar mendekat. Raka menoleh dan melihat perempuan yang kemarin membantunya masuk. Sari Ayub. Ia membawa sebuah bungkusan kain dan berhenti beberapa meter dari tempat. Raka duduk. Kamu yang semalam di sungai? Tanya Raka. Sari mengangguk pelan. Aku lihat kamu tetap di sini. Itu berarti dia sudah melihatmu. Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, Sari membuka bungkusan kain. Di dalamnya ada sebuah buku tua. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengelupas. Di halaman pertama, tulisan tangan dengan tinta pudar terbaca samar, Perjanjian Waringin Wangi. Buku ini diwariskan keluargaku, kata Sari dengan suara rendah. Di dalamnya ada catatan semua peristiwa sejak desa ini berdiri, termasuk kesepakatan dengan dia. Raka membalik halaman demi halaman. Catatan-catatan di dalamnya ditulis dalam bahasa Jawa kuno, bercampur simbol-simbol aneh. Sari menunjuk pada salah satu bagian yang bergambar lingkaran dengan tanda silang di tengahnya. Itu tanda peringatan. Setiap 5 tahun sekali harus ada tumbal. Kalau tidak, dia akan menagih dengan caranya sendiri. Raka mengerutkan kening. Tumbal. Jadi kalian benar-benar percaya ini? Sari menatapnya lama, lalu berkata, aku melihatnya sendiri. Waktu umur 8 tahun. Malam itu, ayahku keluar rumah untuk mencari air. Dia tidak pernah kembali. Yang aku temukan keesokan paginya, hanya kepalanya dan bukan kepalanya yang mati. Kepalanya bergerak, melayang, lalu hilang di rawa. Suasana hening beberapa detik. Angin dingin menyusup di sela papan beranda. Raka ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba lampu minyak di dalam rumah Mbah Suro padam. Ruangan langsung gelap, padahal masih pagi. Kabut di luar semakin pekat, seolah mendesak masuk. Dari dalam rumah, terdengar suara benda jatuh. Sari memegang lengan Raka, itu dia. Dia mendengar kita membicarakannya. Buku tua di tangan Raka bergetar bukan karena angin. Seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Raka mencoba mempertahankan pegangan, tapi kekuatan itu semakin kuat. Dari ujung ruangan yang gelap, muncul 2 titik merah menyala, mendekat perlahan. Mbah Suro masuk dari pintu samping sambil membawa segenggam garam dan secari kain putih. Bertuliskan aksara, cepat, tutup bukunya, teriaknya. Begitu buku itu tertutup, cahaya merah menghilang. Kabut di dalam rumah mereda. Mbah Suro memandang Raka dan Sari bergantian. Kalian berdua sudah terlalu dalam. Sekarang, satu-satunya jalan keluar adalah menyelesaikan perjanjiannya, atau ikut menjadi bagiannya. Sore itu, langit Waringin Wangi berwarna kelabu pekat. Matahari terbenam terlalu cepat, seolah terburu-buru meninggalkan desa.
Raka duduk di meja kayu rumah Mbah Suro. Buku tua perjanjian Waringin Wangi tergeletak di depannya. Sari duduk di seberang. Jarinya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Mbah Suro menatap mereka dengan tatapan penuh beban. Kalian harus tahu, ini bukan sekadar cerita hantu untuk menakut-nakuti anak kecil. Kepala tanpa tubuh itu nyata. Dia sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri. Nenek moyang kita membuat perjanjian dengannya. Raka mengangkat alis. Perjanjian seperti apa? Mbah Suro menghela napas panjang. Dulu, tanah ini tak bisa ditinggali. Setiap yang lewat, menghilang tanpa jejak. Lalu datang seorang dukun besar dari timur. Membuat kesepakatan, makhluk itu boleh tinggal di rawa dan hutan. Asal hanya mengambil 1 jiwa setiap 5 tahun. Sebagai gantinya, desa akan makmur, panen melimpar, penyakit jauh. Sari menunduk, tapi tidak semua keluarga mau ikut. Ada yang mencoba melawan, termasuk keluargaku. Mbah Suro mengangguk. Betul, keluargamu melanggar perjanjian. Dan sejak itu, dia menandai kalian. Raka mencoba memahami semua ini. Tapi kenapa sekarang dia mengejar siapapun, termasuk orang luar seperti aku? Mbah Suro memandangnya tajam. Karena kamu sudah melihatnya. Sekali dia melihatmu, kamu menjadi bagian dari daftarnya. Dan tahun ini adalah tahun kelima. Suara ranting patah terdengar dari luar. Sari langsung menoleh ke jendela, tapi kabut terlalu tebal untuk melihat jelas. Dari dalam kabut, terdengar suara langkah pelan teratur, namun aneh, seperti hanya setengah tubuh yang bergerak. Raka berdiri dan meraih buku di meja. Saat dia membukanya, halaman-halaman itu bergerak sendiri, berhenti pada gambar lingkaran darat dan tulisan kuno yang sama. Mbah Suro menatap gambar itu. Itu adalah tanda panggil. Kalau kita mengaktifkannya, kita bisa memanggilnya secara langsung. Raka menelan ludah. Memanggilnya? Untuk apa? Untuk negosiasi? Atau mengakhiri perjanjiannya selamanya? Jawab Mbah Suro, suaranya seperti gemuruh rendah. Tiba-tiba, pintu depan berderit terbuka sendiri. Kabut masuk, menyapu lantai seperti air dingin. Di ambang pintu, tampak sosok kepala mengambang. Rambut panjang basah meneteskan cairan hitam. Matanya merah menyala, dan bibirnya tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Raka membeku, Sari menutup mulutnya, dan Mbah Suro hanya berbisik, dia datang sebelum waktunya. Kabut masih memenuhi ruangan. Sosok kepala itu menggantung di udara, menatap mereka dengan tatapan yang menusuk ke tulang. Suara napasnya terdengar berdesir, seperti ular yang sedang mengintai mangsa. Mbah Suro menahan napas, lalu perlahan meraih kantong kain di sampingnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebilah pisau tua berkarat. Kita akan memanggilnya ke dalam lingkaran ini, ujarnya sambil menunjuk halaman buku yang terbuka. Raka, yang berusaha mengendalikan rasa takutnya, membuka gulungan kain merah dari tas kecil. Mbah Suro, ternyata itu adalah kain panjang yang di beberapa bagiannya sudah berlumur noda kecoklatan darah lama yang telah mengering. Kain ini, Raka menatapnya dengan ngeri. Itu darah para korban sebelumnya, jawab Mbah Suro dingin. Hanya dengan itu, lingkaran ini bisa aktif. Sari menatap Raka, suaranya bergetar. Kalau kita gagal, kita semua akan jadi bagian dari noda itu. Mbah Suro mulai melafalkan mantra dengan suara serak. Tangannya menggambar pola lingkaran di lantai dengan kain darah. Setiap kata yang diucapkan membuat udara semakin berat. Lampu minyak berkelip dan suhu ruangan turun drastis. Sosok kepala itu mendekat, seolah tertarik oleh panggilan itu. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi yang runcing dan hitam. Rambutnya tergerai panjang. Ujungnya menyentuh lantai dan meninggalkan bekas basah pekat. Ketika lingkaran selesai, Mbah Suro menatap makhluk itu. Kita panggil kau untuk bicara. Perjanjian harus diakhiri. Makhluk itu tertawa. Suaranya tidak wajar, bercampur antara perempuan dan anak-anak. Seperti banyak suara berbicara bersamaan. Kalian pikir bisa menghapus apa yang sudah tertulis di darah? 5 generasi telah menepatinya, kalian hanyalah pengganti yang belum sadar nasibnya. Tiba-tiba, lingkaran darah di lantai mulai berdenyut seperti jantung. Cahaya merah muncul dari bawah papan kayu rumah. Raka merasakan tanah di bawahnya bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, lingkaran itu pecah dengan suara ledakan kecil. Potongan papan terangkat, dan dari bawah lantai, tangan-tangan pucat meraih keluar, mencoba menarik kaki Raka dan Sari. Jangan keluar dari lingkaran, teriak Mbah Suro. Tapi masalahnya,
Bagian lingkaran di bawah kaki Raka sudah retak. Satu tangan dingin berhasil mencengkeram pergelangannya. Dan dari dalam kegelapan di bawah lantai, terdengar suara bisikan. Giliranku sudah tiba. Raka berusaha melepaskan cengkeraman tangan pucat itu. Namun kekuatan yang menariknya terasa mustahil dilawan. Sari mencoba membantu. Tapi begitu tangannya menyentuh kulit dingin itu, seolah ada arus listrik yang merambat ke seluruh tubuhnya. Ia terhuyung, hampir keluar lingkaran. "Jangan sentuh dia," teriak Mbah Suro sambil memukul lantai dengan gagang pisaunya. Ia melafalkan mantra lebih cepat, namun retakan lingkaran darah terus melebar. Dari bawah lantai, suara bisikan semakin banyak, seperti ratusan mulut berdesar di telinga. Raka akhirnya bisa melihat jelas apa yang menariknya. Sosok-sosok pucat tanpa mata, dengan mulut menganga penuh darah kering. Tubuh mereka kurus, tulangnya menonjol. Namun tangan mereka panjang dan berurat, bergerak seperti akar pohon. "Apa itu?" Raka berbisil, napasnya memburu. "Mereka adalah yang pernah melanggar perjanjian," jawab Mbah Suro dengan nada getir. "Orang-orang yang mencoba lepas, tapi gagal. Mereka tidak mati, hanya terjebak di antaranya." Sosok kepala hantu yang melayang itu tersenyum lebar. "Dan sebentar lagi, kalian akan bergabung dengan mereka." Tiba-tiba, sebuah tangan dari bawah berhasil menarik Raka separuh ke lubang. Sari menjerit, memegang bahunya erat-erat. Mbah Suro melemparkan segenggam abu hitam ke lubang itu, membuat sosok-sosok di bawah lantai mengerang dan mundur. Raka terhempas kembali ke lantai, napasnya terengah. Lingkaran darah kini tinggal setengah, nyaris tak lagi menjadi pelindung. "Kita harus memutus perjanjiannya sebelum lingkaran hilang total," kata Mbah Suro. Ia mengeluarkan gulungan kertas tua dari saku bajunya, membukanya dengan cepat. Tulisan di atasnya samar, hampir hilang dimakan waktu. "Kertas itu apa?" tanya Sari sambil menatap ngeri. "Inilah kontrak yang mengikat roh ini pada keluarga kalian." Jelas Mbah Suro, kontrak darah. "Ditandatangani leluhur kalian sendiri." Raka memandang ke arah hantu itu. "Jadi semua ini ulah keluarga kami?" Sosok itu tertawa lirih. "Bukan ulah, tapi pilihan. Mereka memanggilku untuk kekayaan, untuk kuasa. Dan sebagai gantinya, aku mengambil satu nyawa setiap generasi." Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Lalu, kalau kontraknya dihancurkan, apa yang akan terjadi?" "Dia akan kembali ke tempat asalnya," jawab Mbah Suro. "Tapi dia akan membawa semua yang pernah dia sentuh." Hantu itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Kulitnya kelabu, retak seperti tanah kering, dan matanya merah membara. "Kalau kalian berani memutusnya, pastikan siap kehilangan segalanya." Ruangan berguncang. Dari luar, angin berputar kencang, menerpa dinding rumah. Lingkaran darah semakin pudar, dan waktu mereka hampir habis. Angin malam meraung di luar rumah, membuat jendela bergetar seperti hendak pecah. Mbah Suro meletakkan gulungan kertas kontrak itu di tengah lingkaran darah, yang kini hanya tersisa tipis seperti garis kapur. Wajahnya tegang, keringat bercucuran meski udara sedingin batu. "Raka, Sari, dengarkan aku. Sekali mantra ini dimulai, tidak ada jalan kembali. Kalau kalian goyar, kita semua akan terseret bersamanya." Suaranya tegas, tapi matanya memancarkan kekhawatiran. Sari menatap kontrak itu. Tulisan yang memudar mulai bergerak, seperti cacing hitam yang merayap di atas kertas. Dari arah hantu, terdengar tawa lirih, panjang, dan menembus tulang. "Kalian pikir bisa membatalkan yang sudah ditulis dengan darah? Bahkan kuburan pun tak bisa menghapusnya." Tiba-tiba, bayangan hitam mulai merayap dari dinding, membentuk tangan-tangan kurus yang mencoba meraih kontrak itu. Raka menghunus pisau kecil pemberian. Mbah Suro dan memotong salah satu tangan bayangan. Cairan pekat menetes ke lantai, mengeluarkan bau besi yang menyengat. "Cepat, Sari!" teriak Mbah Suro sambil mulai melafalkan mantra. Sari mengambil segenggam garam hitam dari kantong kainnya dan menaburkannya di atas kontrak. Seketika, ruangan berguncang hebat. Suara teriakan dari arah lubang di lantai terdengar bersahut-sahutan, seperti ratusan orang disiksa bersamaan. Mata hantu itu kini menyala lebih terang, merah menyala seperti bara. "Kalian akan menyesal," teriaknya. Lalu ia meluncur ke arah Sari. Raka langsung melompat menghalangi. Tubuhnya terpental menghantam dinding, tetapi ia tetap memegang pisau di tangannya. Mbah Suro menekan telapak tangannya ke kontrak. Darahnya menetes membasahi kertas itu. Tulisan hitam di atasnya
mulai terbakar dari ujung ke ujung, mengeluarkan asap tebal yang berbau daging hangus. Namun sebelum kontrak itu hancur sepenuhnya, hantu itu menancapkan kuku panjangnya ke bahu Mbah Suro. Lelaki tua itu berteriak, tapi tetap menekan tangannya pada kertas. Sari dengan tangan gemetar menambahkan darahnya sendiri di atas kontrak. Api yang membakar tulisan itu membesar, memaksa hantu itu mundur sambil memekik kesakitan. Di tengah jeritan dan getaran rumah, sebuah cahaya putih menyilaukan meledak dari kontrak. Angin deras menerjang ke segala arah, membuat pintu dan jendela terbuka menghantam dinding. Sosok hantu itu berteriak terakhir kali, lalu tubuhnya terhisap ke dalam lubang gelap di lantai bersama bayangan-bayangannya. Keheningan yang memekakkan telinga menyusul. Lingkaran darah menghilang sepenuhnya. Mbah Suro terkulai di lantai, napasnya tersengal. Belum selesai, katanya pelan. Raka dan Sari saling menatap, terkejut. Maksudnya, dengan suara nyaris berbisik, Mbah Suro menjawab, "Satu dari kita sudah ditandai, dan dia akan kembali untuk mengambilnya." Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela rumah Mbah Suro, tetapi rasa lega tak kunjung datang. Udara masih berat, seperti menahan rahasia yang belum terungkap. Raka duduk di kursi bambu sambil memandangi tangannya sendiri. Ada noda hitam samar di pergelangan kirinya. Bentuknya seperti bercak tinta yang membentuk garis melingkar. Ia mencoba menggosoknya, namun noda itu tak hilang, malah terasa dingin menusuk kulit. Sari menyiapkan air panas untuk membuat teh. Matanya terus mengawasi Raka. "Kau masih merasa aneh sejak tadi malam?" tanyanya pelan. Raka menoleh, wajahnya pucat. "Aku merasa ada yang mengikutiku. Bahkan sekarang." Mbah Suro keluar dari kamarnya dengan langkah tertatih. Bahunya masih diperban akibat cakar hantu semalam. Ia menatap Raka lama, seakan membaca sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Tanda itu sudah muncul, gumamnya. Sari langsung menghampiri. "Tanda maksudnya?" Raka yang ditanda. Mbah Suro mengangguk pelan. "Dia akan menjadi pintu bagi makhluk itu untuk kembali. Kontrak mungkin sudah dibakar, tapi roh yang mengikatnya belum sepenuhnya musnah. Dia masih punya jalur." Raka merasakan udara di sekitarnya berubah dingin. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak di lantai. Padahal, tidak ada apapun yang menutupi cahaya matahari. Bayangan itu memanjang, merayap mendekatinya seperti ular. Tiba-tiba, pintu rumah berderit terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membuat nyala lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan bergetar. Dari luar, terdengar suara langkah kaki, pelan tapi berat, mendekat. Sari menggenggam tangan Raka, mencoba menahan getaran tubuhnya. Mbah Suro segera mengambil kendi berisi air dari sumur yang sudah diberkati, lalu menuangkannya ke lantai tepat di jalur bayangan itu. Suara mendesis terdengar, seperti air menyentuh logam panas. Bayangan itu langsung menghilang, tapi udara tetap mencekam. "Ini baru permulaan," kata Mbah Suro, matanya menatap tajam ke arah pintu. "Malam ini, ia akan mencoba mengambilmu." Raka terdiam. Pikirannya kacau. Ia teringat pada mimpi anehnya tadi subuh. Ia berdiri di tengah rawa berkabut, mendengar suara perempuan berbisik di telinganya, memanggil namanya dengan nada penuh kerinduan yang mengerikan. Sari mendekat, suaranya nyaris berbisik, "Kalau benar dia akan datang malam ini, apa kita siap?" Mbah Suro tidak menjawab. Ia hanya mengambil sebuah kantong kulit dari lemari tua, mengeluarkan segenggam paku kuno yang berkarat, dan berkata dengan nada berat, "Kita tak punya pilihan selain melawannya, sampai salah satu dari kita yang mati." Malam turun dengan cepat, seolah langit sendiri ingin menutupi apa yang akan terjadi. Raka duduk di sudut rumah Mbah Suro. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tanda hitam di pergelangan tangannya kini tampak lebih jelas, berdenyut pelan seperti nadi. Sari duduk di sebelahnya, memegang sebilah pisau kecil berukir mantra. Wajahnya pucat, namun matanya menatap penuh tekad. "Apapun yang datang, jangan lepaskan genggaman tanganku," bisiknya. Mbah Suro, dengan pakaian serba hitam dan sorban abu-abu, sibuk menancapkan paku-paku karatan di setiap sudut rumah. Suara logam yang menghujam kayu terdengar berat dan dalam. Begitu ia masuk, "Jangan biarkan tatapanmu bertemu langsung dengan matanya. Kalau kau lakukan itu, dia akan membawamu," kata Mbah Suro sambil menancapkan paku terakhir di pintu depan. Udara mulai berubah dingin, pengap, dan berbau tanah basah. Lampu minyak bergoyang, meski tidak ada angin yang terasa. Dari luar, terdengar suara berderak,
seperti kaki yang menyeret rantai. Lalu, ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Raka memejamkan mata. Suara itu bukan seperti orang mengetuk, melainkan seperti kuku panjang menggores kayu. Sari menggenggam tangannya lebih erat. Sementara Mbah Suro berdiri di depan pintu dengan kendi air sumur berkah. Pergi, seru Mbah Suro dengan suara tegas. Hening sebentar, lalu terdengar tawa perempuan lirih dari luar. Mbah Suro, kau tak akan bisa menjaganya selamanya. Tiba-tiba, semua lampu padam. Ruangan tenggelam dalam kegelapan pekat. Raka merasakan sesuatu merayap di kakinya, dingin seperti es. Ia menahan napas, tak berani bergerak. Dalam reman yang hanya diterangi sinar bulan dari celah dinding, mereka melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di luar jendela. Matanya memancarkan cahaya merah redup, bibirnya menyeringai, tangan kurusnya meraih ke dalam, jari-jarinya memanjang tak wajar. Sari menebas jari itu dengan pisaunya. Terdengar jeritan melengking, dan darah hitam kental menetes ke lantai. Namun jari yang terpotong itu berubah menjadi asap dan hilang. Dia sudah menemukan celah, kata Mbah Suro dengan napas berat. Malam ini, rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Suara dentuman keras terdengar dari atap. Lalu dari pintu belakang, sesuatu mencoba masuk dari segala arah. Raka merasa tanda di tangannya semakin panas, lalu ia mendengar suara itu lagi. Bisikan lembut, memanggil namanya, Raka, pulanglah padaku. Suara dentuman dari atap semakin keras, seperti sesuatu sedang melompat-lompat di atas genting rapuh. Rumah Mbah Suro, dari dapur, terdengar suara gelas pecah. Disusul suara langkah cepat menuju ruang tengah. Raka memejamkan mata, mencoba menahan bisikan yang terus memanggil namanya. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas suara itu terdengar di telinganya. Raka hanya satu langkah lagi. Kita akan bersama. Sari sadar ada yang salah. Ia mengguncang bahu Raka. Jangan dengarkan. Fokus tak aku, serunya. Namun mata Raka mulai kehilangan fokus. Tanda hitam di tangannya berkilat samar, seperti bara api yang dihembus angin. Mbah Suro berlari ke tengah ruangan dengan kendi berisi air berkah. Dia mencoba membukakan pintu dari dalam dirimu. Lawan, katanya lantang. Lalu menyiramkan sedikit air itu ke tangan Raka. Asap tipis mengepul, dan Raka berteriak kesakitan. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa, membawa aroma tanah kubur yang menyengat. Di ambang pintu, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih yang kompang camping. Wajahnya pucat seperti kapur, matanya merah menyala, dan bibirnya tersenyum lebar. Sari berdiri di depan Raka, mengacungkan pisaunya. Kau tidak akan membawanya, teriaknya. Tapi perempuan itu hanya tertawa, suaranya seperti piring pecah yang bergesekan. Dengan gerakan tak wajar, makhluk itu melangkah masuk. Kaki kurusnya tidak menapak lantai, melainkan melayang beberapa senti di atas tanah. Mbah Suro melempar segenggam garam ke arahnya. Namun butiran garam itu berhenti di udara lalu jatuh. Seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Apapun yang kita lakukan, dia sudah terlalu dekat. Gumam Mbah Suro, suaranya nyaris tak terdengar. Raka tiba-tiba bangkit. Matanya kini terlihat kosong, dan ia berjalan perlahan ke arah pintu yang terbuka lebar. Sari mencoba menahannya, tapi kekuatan Raka jauh lebih besar dari biasanya. Makhluk itu mengulurkan tangannya. Jemari panjangnya hampir menyentuh pipi Raka. Mbah Suro berteriak, Raka, ingat ibumu. Teriakan itu mengguncang Raka. Sekilas, ia melihat bayangan wajah ibunya hangat, penuh kasih. Tangannya terhenti beberapa inci dari jemari makhluk itu. Sosok perempuan itu mendesis marah, lalu ruangan bergetar hebat. Lampu minyak pecah, dan semuanya tenggelam dalam kegelapan. Di tengah kegelapan itu, Raka merasakan sesuatu. Pintu di dalam dirinya sudah setengah terbuka. Hujan deras itu membuat jalanan tanah berubah menjadi lumpur pekat. Malam itu, Darman, Pak Rano, Sari, dan Ujang kembali berkumpul di rumah panggung tua milik Mbah Sarip. Mereka sudah hampir tidak tidur sejak kejadian terakhir di Jembatan Bayangan. Sosok kepala tanpa tubuh kini semakin sering terlihat. Bahkan siang hari, Sari duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya. Matanya sembab, tatapannya kosong. Dia memanggil namaku tadi siang. Suaranya nyaris berbisik. Ujang yang duduk di sampingnya langsung menoleh. Kamu dengar di mana? Sari menelan ludah. Di belakang rumah. Awalnya aku kira cuma anak-anak main, tapi suaranya berat, serak.
seperti dari dasar sumur. Pak Rano menghela napas panjang. Itu tandanya dia mulai memilih salah satu dari kita. Darman mengetuk-ngetuk lantai kayu dengan jarinya. Kalau dia sudah memilih, berarti waktu kita nggak banyak. Malam itu, Mbah Sarip bercerita lebih banyak daripada biasanya. Ia mengungkap bahwa kepala tanpa tubuh itu dulunya adalah kepala seorang dukun sakti bernama Prawira. Legenda mengatakan, Prawira dieksekusi ratusan tahun lalu karena mengkhianati perjanjian leluhur. Namun sebelum mati, ia bersumpah akan kembali untuk mengambil tubuh-tubuh baru dari mereka yang memanggil atau memikirkan namanya terlalu lama. Dia sudah dekat sekali, kata Mbah Sarip sambil memandangi lilin yang berkedip di meja. Dan, kalau benar dia memanggil namamu, Sari, berarti malam ini kita harus berjaga. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar ketukan 3 kali pelan. Teratur, tapi memantul di antara suara hujan. Semua terdiam. Pak Rano berdiri, menatap Darman, memberi isyarat agar ia mengambil golok di sudut ruangan. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Jangan buka pintu, bisik Mbah Sarip. Kalau dibuka, kita semua akan melihat sesuatu yang tidak bisa diusir. Namun, entah dorongan apa, Sari tiba-tiba berdiri dan berjalan ke pintu. Matanya seperti kosong, napasnya berat. Ujang berusaha menahannya, tapi gerakannya lambat. Seolah udara di ruangan menjadi kental. Sari membuka pintu perlahan. Dan di luar sana, di tengah derasnya hujan, berdiri sebuah kepala manusia berambut panjang, basah kuyup, matanya merah berkilat, bibirnya menyeringai. Dari mulutnya, terdengar suara lirih, Sari ikut aku. Sari tersenyum aneh, lalu melangkah keluar sebelum Darman sempat meraihnya. Pak Rano berteriak memanggil namanya, tapi suara itu tenggelam oleh hujan, dan derap langkah kepala menggelinding, masuk ke kegelapan. Hujan belum reda ketika malam itu berubah menjadi malam paling mencekam dalam sejarah desa. Darman, Ujang, dan Pak Rano berlari menembus lumpur, mengikuti jejak basah Sarn yang menghilang bersama kepala tanpa tubuh. Langkah mereka terhenti di tepi hutan, larangan tempat orang-orang desa jarang berani masuk. Udara di sana terasa lebih dingin, dan kabut tebal menyelimuti pohon-pohon tinggi. Di antara kabut itu, terdengar suara tawa berat, serak, bercampur dengan suara seretan benda basah di tanah. Mbah Sarip menyusul dari belakang sambil membawa kendi tanah. Lihat berisi air berkah terakhir yang ia simpan sejak muda. Kalau kita gagal malam ini, dia akan membawa Sari, dan tidak akan berhenti di situ, katanya dengan wajah tegang. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, Sari berdiri mematung. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di hadapannya, kepala tanpa tubuh itu melayang rendah. Rambutnya menempel basah di wajah. Giginya terbuka seperti hendak menggigit. Tubuh ini cocok untukku, suara Prawira bergema dari kepala itu. Dan kalian akan menjadi saksi terakhir. Pak Rano mencoba maju, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba retak, mengeluarkan tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakinya. Ujang berteriak ketika salah satu tangan itu hampir menariknya masuk ke dalam tanah. Darman menggertakkan gigi, lalu merebut kendi dari Mbah Sarip. Dengan teriakan lantang, ia melempar kendi itu tepat ke arah kepala Prawira. Kendi pecah, air berkah menyebar seperti cahaya yang menyilaukan. Kepala itu menjerit, matanya memerah pekat, lalu mulai retak seperti tanah kering. Namun, sebelum hancur, Prawira melompat ke arah Sari, berusaha menyatu. Darman tak berpikir panjang, ia menarik Sari dan memeluknya erat, membiarkan percikan air terakhir di tubuhnya menyentuh kepala itu. Suara ledakan seperti petir menggema. Kepala itu pecah menjadi abu hitam yang terbawa angin, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Tangan-tangan hitam di tanah menghilang, dan hutan kembali sunyi, hanya menyisakan suara hujan. Sari terjatuh di pelukan Darman, menangis histeris. Aku melihat semuanya. Dia mencoba mengajakku tinggal di sana, di tempat yang gelap. Mbah Sarip menghela napas berat. Dia sudah pergi, untuk sekarang. Tapi sumpahnya, bisa saja kembali jika ada yang memanggil namanya lagi. Mereka semua berjalan pulang dengan tubuh basah dan lelah. Desa itu akan kembali tenang setidaknya, sampai ada yang berani menyebut nama Prawira sekali lagi. Di kejauhan, di tengah kabut yang belum sirna, sepasang mata merah menyala sebentar, lalu padam.